Hai semua, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan membahas seorang Tsarina Rusia yang bernama Catherine. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Catherine lahir di Stettin, provinsi Pomerania, Kerajaan Prusia Kekaisaran Romawi Suci, pada tanggal 2 Mei 1729. Sebagai putri Sophie Friedrich Augusta, ibunya bernama Joanna Elizabeth dari Holstein-Gottorp, sedangkan ayahnya bernama Christian August, Pangeran Anhalt-Zerbst, milik keluarga penguasa Anhalt Jerman. Meskipun Sophie terlahir sebagai seorang putri, namun keluarganya tidak bergelimang harta. Kenaikan kekuasaannya didukung oleh kerabat kaya ibunya yang merupakan bangsawan dan hubungan kerajaan. Sophie muda telah dipersiapkan ibunya di sepanjang masa kecilnya untuk menjadi istri dari beberapa penguasa untuk meningkatkan finansial mereka. Selain bahasa Jerman, Sophie juga fasih dalam berbahasa Prancis. Ia menerima pendidikan standar untuk putri Jerman abad ke-18 dengan konsentrasi mempelajari etiket yang diharapkan dari seorang wanita, Prancis, dan teologi Lutheran. Pada usianya yang menginjak 10 tahun, Sophie untuk pertama kalinya bertemu dengan calon suaminya yang akan menjadi Peter III dari Rusia. Peter sendiri merupakan sepupu keduanya yang lahir di Kiel, Kadipaten Holstein-Gottorp. Orang tuanya adalah Charles Frederick, Adipati Holstein-Gottorp, dan Adipati Agung Anna Petrovna dari Rusia. Ibu Peter meninggal tak lama setelah kelahirannya, dan pada tahun 1739, ayahnya juga meninggal dunia. Ketika bibi Peter yang bernama Elizabeth menjadi permaisuri Rusia, dia membawa Peter dari Jerman ke Rusia dan memproklamasikannya sebagai pewaris dugaan pada musim gugur 1742. Berdasarkan tulisan Sophie, dia menganggap Peter adalah seorang yang menjijikan. Dia kemudian menulis bahwa dia tinggal di salah satu ujung kastil dan Peter di ujung lainnya. Catatan sejarah menggambarkan bahwa ibu dari Sophie, yaitu Joanna, adalah wanita dingin dan kasar yang menyukai gosip dan intrik pengadilan. Kehausannya akan ketenaran berpusat pada prospek putrinya yang akan menjadi permaisuri Rusia. Permaisuri Elizabeth mengenal keluarga itu dengan baik. Terlepas dari campur tangan Joanna, permaisuri Elizabeth juga sangat menyukai Sophie dan akhirnya menikahkan Sophie dan Peter pada tahun 1745. Ketika Sophie tiba di Rusia pada tahun 1744, dia berusaha keras untuk mengambil hati tidak hanya dengan permaisuri Elizabeth, tetapi juga dengan suaminya dan dengan orang-orang Rusia. Dia berusaha keras untuk belajar bahasa Rusia dengan semangat. Ayah putri Sophie yang merupakan seorang Lutheran Jerman yang taat, sebenarnya menentang pertobatan putrinya ke Ortodoksi Timur. Namun pada tanggal 28 Juni 1744, Gereja Ortodoks Rusia menerima putri Sophie sebagai anggota dengan nama baru Catherine. Kemudian esok harinya, pertunangan resmi Catherine dan Peter terjadi. Pernikahan yang telah lama direncanakan terjadi pada tanggal 21 Agustus 1745 di Saint Petersburg. Pada saat itu, Sophie masih berusia 16 tahun. Ayahnya tidak pergi ke Rusia untuk pernikahan itu. Pengantin laki-laki yang dikenal sebagai Peter von Holstein-Gottorp telah menjadi Adipati Holstein-Gottorp pada tahun 1739. Pengantin baru itu lalu menetap di Istana Oranienbaum yang menjadi kediaman istana muda selama bertahun-tahun. Pernikahan mereka tak seindah yang dibayangkan Catherine, dan bahkan kabarnya, hubungan pernikahan mereka belum dilaksanakan semestinya suami istri. Ditambah lagi setelah Peter yang mengambil seorang gundik. Setelah itu, Catherine mulai terlibat dengan tokoh-tokoh istana terkemuka lainnya. Dia menjadi populer dengan beberapa kelompok politik kuat yang menentang suaminya. Catherine yang bosan dengan suaminya juga mulai menjadi pembaca buku yang rajin. Selama periode inilah dia pertama kali membaca Voltaire dan filosofi lain dari pencerahan Prancis. Berdasarkan Alexander Herzen yang mengedit versi memoir Catherine melakukan hubungan seksualnya pertama kali dengan Sergei Saltykov saat tinggal di Oranienbaum, seperti yang kemudian diklaim oleh Catherine. Namun Catherine tetap menyerahkan versi terakhir dari memoarnya kepada Paul I, di mana dia menjelaskan mengapa Paul menjadi putra Peter.
Diduga bahwa Paul I sebenarnya adalah anak dari Catherine dan Sergei Saltykov. Peter dan Catherine sama-sama terlibat dalam rencana militer Rusia tahun 1745 untuk memahkotai Peter bersama dengan Catherine sebagai pengganti Elizabeth. Pada tahun 1759, Catherine mengandung anak keduanya yang bernama Anna yang hanya hidup sampai 14 bulan. Karena berbagai desas-desus tentang pergaulan bebas Catherine, Peter pun akhirnya percaya bahwa dia bukanlah ayah biologis anak itu. Catherine kemudian menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di kamar kerja pribadinya untuk bersembunyi dari kepribadian Peter yang kasar. Tsar Peter III dan istrinya calon Catherine yang agung hanya memerintah selama 6 bulan dan meninggal pada 17 Juli 1762. Setelah kematian Permaisuri Elizabeth pada tanggal 5 Januari 1762, Peter naik tahta sebagai Kaisar Peter III dan Catherine menjadi permaisuri. Kemudian mereka pindah ke istana musim dingin yang baru di Saint Petersburg. Pada Juli 1762, hampir 6 bulan setelah menjadi kaisar, Peter tinggal di Oranienbaum bersama para abdi dalam dan kerabat kelahiran Holstein. Sementara istrinya tinggal di istana lain di dekatnya. Pada malam tanggal 8 Juli, Catherine diberi kabar bahwa salah satu komplotannya telah ditangkap oleh suaminya yang terasing. Keesokan harinya, dia meninggalkan istana dan berangkat ke resimen Ismailovsky, di mana dia menyampaikan pidato meminta tentara untuk melindunginya dari suaminya. Catherine kemudian pergi dengan resimen Ismailovsky untuk pergi ke barak Smenovsky, di mana pendeta menunggu untuk menghabiskannya sebagai satu-satunya penghuni tahta Rusia. Dia menangkap suaminya dan memaksanya untuk menandatangani dokumen turun tahta. Pada tanggal 17 Juli 1762, 8 hari setelah kudetanya, Peter III meninggal di Ropsa. Peter diduga dibunuh, tetapi tidak diketahui bagaimana dia meninggal. Penyebab resmi setelah diotopsi adalah serangan kolik hemoroid yang parah dan stroke. Pada saat penggulingan Peter III, saingan potensial lainnya adalah Ivan VI yang telah dikurung sejak usia 6 bulan dan dianggap gila. Ivan VI dibunuh dalam upaya membebaskannya sebagai bagian dari kudeta yang gagal. Seperti Permaisuri Elizabeth sebelumnya, Catherine telah memberikan instruksi tegas bahwa Ivan harus dibunuh jika terjadi upaya semacam itu. Meskipun Catherine bukan keturunan dari dinasti Romanov, nenek moyangnya termasuk anggota dinasti Rurik yang mendahului Romanov. Catherine dimahkotai pada tanggal 22 September 1762 di Katedral Assumption di Moskow. Penobatannya menandai penciptaan salah satu harta utama dinasti Romanov, mahkota kekaisaran Rusia, yang dirancang oleh pembuat perhiasan berlian pengadilan Swiss Prancis Jeremy Pauzy. Terinspirasi oleh Byzantium design, mahkota dibangun dari 2,5 bola, 1 emas dan 1 perak, mewakili kekaisaran Romawi Timur dan Barat, dibagi dengan karangan bunga dedaunan dan diikat dengan lingkaran rendah. Mahkotanya berisi 75 mutiara dan 4.936 berlian India yang membentuk daun salam dan ek, simbol kekuasaan dan kekuatan, dan di atasnya terdapat batu delima 398,62 karat yang sebelumnya milik Permaisuri Elizabeth dan sebuah salib berlian. Mahkota diproduksi dalam rekor 2 bulan dan beratnya adalah 2,3 kg. Sejak tahun 1762, mahkota Kekaisaran Agung menjadi mahkota penobatan semua kaisar Romanov hingga pembubaran monarki pada tahun 1917. Mahkota ini merupakan salah satu harta utama dinasti Romanov dan sekarang dipajang di Museum Persenjataan Kremlin Moskwa. Selama masa pemerintahannya, Catherine memperluas perbatasan Kekaisaran Rusia sekitar 520.000 km persegi, menyerap Rusia Baru, Crimea, Kaukasus Utara, tepi kanan Ukraina, Rusia Putih, Lituania, dan Courland dengan biaya terutama dari 2 kekuatan Kesultanan Utsmania dan Persemakmuran Polandia, Lituania. Menteri Luar Negeri Catherine yang bernama Nikita Panin menjabat dari tahun 1763 sampai 1781. Ia memiliki pengaruh yang cukup besar sejak awal pemerintahannya. Sebagai seorang negarawan yang lihai, Panin mendedikasikan banyak upaya dan jutaan rubel untuk menyiapkan kesepakatan utara
antara Rusia, Polandia, dan Swedia untuk melawan kekuatan Liga Bourbon, Liga Habsburg. Ketika ternyata rencananya tidak berhasil, Panin tidak disukai dan Catherine menggantinya dengan Ivan Osterman yang kemudian menjabat dari tahun 1781 hingga 1797. Catherine menyetujui perjanjian komersial dengan Inggris Raya pada tahun 1766, tetapi berhenti dari aliansi militer penuh. Meskipun dia bisa melihat manfaat dari persahabatan Inggris, namun dia mewaspadai peningkatan kekuatan Inggris yang mengancam keseimbangan kekuatan Eropa. Kemenangan yang didapatkan Rusia saat Perang Turki-Rusia memperoleh akses ke Laut Hitam dan memungkinkan pemerintah Katarina untuk memasukkan Ukraina Selatan saat ini, di mana Rusia mendirikan kota-kota baru Odessa, Nikolaev, Yekaterinoslav, dan Kherson. Catherine memperluas perbatasan Kekaisaran Rusia ke selatan untuk menyerap ke kanan Crimea. Perkembangan ekonomi Rusia jauh di bawah standar di Eropa Barat. Sejarawan François Crozet menulis bahwa Rusia di bawah Catherine tidak memiliki petani bebas atau kelas menengah yang signifikan, atau norma hukum yang ramah terhadap perusahaan swasta. Tetap saja, ada permulaan industri, terutama tekstil di sekitar Moskow dan pabrik besi di pegunungan Ural, dengan tenaga kerja terutama budak yang terikat pada pekerjaan. Pada tahun 1768, Bank Penugasan diberi tugas untuk mengeluarkan uang kertas pemerintahan yang pertama. Dibuka di Saint Petersburg dan Moskow pada tahun 1769. Beberapa cabang bank kemudian didirikan di kota-kota lain yang disebut sebagai kota-kota pemerintah. Catherine juga menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas. Dia meluncurkan Moscow Foundling Home dan rumah sakit. Dia juga meminta pemerintah mengumpulkan dan menerbitkan statistik vital. Pada tahun 1762, ia meminta tentara untuk meningkatkan layanan medisnya dan mendirikan administrasi medis terpusat yang bertugas memprakarsai kebijakan kesehatan yang kuat. Menurut sensus yang diambil, dari tahun 1754 hingga 1762, Catherine memiliki 500.000 budak, 2,8 juta lainnya milik negara Rusia. Pada masa pemerintahan Catherine, kelas bangsawan pemilik tanah memiliki para budak yang terikat dengan tanah yang mereka garap. Untuk menjadi budak, orang menyerahkan kebebasan mereka kepada pemilik tanah dengan imbalan perlindungan dan dukungan mereka di saat-saat sulit. Selain itu, mereka menerima tanah untuk digarap, tetapi dikenakan pajak persentase tertentu dari hasil panen mereka untuk diberikan kepada pemilik tanah mereka. Ini adalah hak istimewa yang berhak dimiliki seorang budak dan yang harus dilakukan oleh para bangsawan. Semua ini benar sebelum pemerintahan Catherine, dan ini adalah sistem yang dia warisi. Catherine memang memulai beberapa perubahan pada perbudakan. Jika seorang bangsawan tidak memenuhi kesepakatannya, para budak dapat mengajukan keluhan terhadapnya dengan mengikuti jalur hukum yang tepat. Para bangsawan memberlakukan aturan yang lebih ketat dari sebelumnya, mengurangi tanah setiap budak, dan membatasi kebebasan mereka lebih lanjut mulai sekitar tahun 1767. Ketidakpuasan mereka menyebabkan pecahnya kekerasan dan kerusuhan yang meluas selama pemberontakan Pugachev tahun 1774. Catherine adalah pelindung seni, sastra, dan pendidikan. Museum Hermitage, yang sekarang menempati seluruh istana musim dingin, dimulai sebagai koleksi pribadi Catherine. Permaisuri adalah pecinta seni dan buku yang hebat, dan memerintahkan pembangunan pertapaan pada tahun 1770 untuk menampung koleksi lukisan, patung, dan bukunya yang terus bertambah. Catherine sangat dekat dengan filosofi dan budaya Eropa Barat, dan dia ingin mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang berpikiran sama di Rusia. Dia percaya jenis orang baru dapat diciptakan dengan menanamkan anak-anak Rusia dengan pendidikan Eropa. Catherine percaya bahwa pendidikan dapat mengubah hati dan pikiran rakyat Rusia serta menjauhkan mereka dari keterbelakangan. Ini berarti mengembangkan individu baik secara intelektual maupun moral, memberi mereka pengetahuan dan keterampilan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Tujuannya adalah memodernisasi pendidikan di seluruh Rusia. Catherine menunjuk Ivan Betskoy sebagai penasihatnya dalam masalah pendidikan. Melalui dia, ia mengumpulkan informasi dari Rusia dan negara lain tentang lembaga pendidikan. Selama masa pemerintahan yang panjang,
Catherine memiliki banyak kekasih, sering mengangkat mereka ke posisi tinggi selama mereka menarik minatnya, dan kemudian pensiun dengan hadiah budak dan perkebunan besar. Setelah perselingkuhannya dengan kekasih dan penasihatnya, dia diduga memilih calon kekasih untuknya yang memiliki kecantikan fisik dan kemampuan mental untuk menarik minatnya. Beberapa pria ini balas mencintainya, dan dia selalu menunjukkan kemurahan hatinya kepada mereka, bahkan setelah perselingkuhannya berakhir. Ia juga pernah berselingkuh dengan Grigory Orlov, cucu seorang pemberontak yang melawan Peter yang agung. Orlov juga berperan penting pada kudeta yang terjadi pada Peter suami Catherine. Pada tahun 1759, dia dan Catherine telah menjadi sepasang kekasih. Catherine melihat Orlov sebagai orang yang sangat berguna, dan Orlov berperan penting dalam kudeta 28 Juni 1762 melawan suaminya. Tetapi ia lebih memilih untuk tetap menjadi janda permaisuri Rusia daripada menikahi siapapun. Grigory Orlov dan 3 saudara laki-lakinya yang lain mendapati diri mereka dihadiahi gelar, uang, pedang, dan hadiah lainnya. Tetapi Catherine tidak menikah dengan Grigory. Catherine memiliki anak haram dengan Grigory Orlov, yang kemudian akan diangkat menjadi Pangeran Bobrinsky oleh Paul I di dekat Tula, jauh dari istananya. Selain itu, Catherine juga memiliki kekasih yang bernama Stanislaw August Poniatowski, yang merupakan bangsawan dan diplomat Polandia. Poniatowski dan Catherine sebenarnya adalah sepupu ke-8. Catherine yang pada saat itu berusia 26 tahun dan sudah menikah dengan Adipati Agung Peter selama 10 tahun, bertemu dengan Poniatowski yang berusia 22 tahun pada tahun 1755. Dan pada tahun 1757, Poniatowski bertugas di Angkatan Darat Inggris selama Perang 7 tahun, sehingga memutuskan hubungan dekat dengan Catherine. Selanjutnya adalah Alexander Vasilchikov, yang merupakan aristokrat dan tentara. Ia dihadiahi banyak hal istimewa sebagai kekasih gelap seorang Tsarina. Meskipun hubungan mereka tidak berlangsung lama, namun Catherine memberikan uang pensiun dan beberapa properti kepada Vasilchikov. Catherine juga pernah menjalin hubungan dengan Grigory Potemkin yang juga terlibat dalam kudeta istana tahun 1762. Pada tahun 1780, Kaisar Joseph II, putra permaisuri Romawi suci Maria Theresa, bermain-main dengan gagasan untuk menentukan apakah akan bersekutu atau tidak dengan Rusia, dan meminta untuk bertemu Catherine. Potemkin memiliki tugas untuk memberi pengarahan dan bepergian bersamanya ke Saint Petersburg. Potemkin juga meyakinkan Catherine untuk memperluas universitas di Rusia untuk menambah jumlah ilmuwan. Catherine khawatir kesehatan Potemkin yang buruk akan menunda pekerjaan pentingnya dalam menjajah dan mengembangkan selatan seperti yang telah direncanakannya. Potemkin akhirnya meninggal pada tahun 1791 pada usianya yang ke-52. Kekasih terakhir Catherine adalah Platon Zubov. Platon Zubov adalah pria yang 40 tahun lebih muda dari Catherine. Kemandirian seksualnya menyebabkan banyak legenda tentang dirinya. Kehidupan dan pemerintahan Catherine mencakup banyak kesuksesan pribadi, tetapi berakhir dengan 2 kegagalan. Sepupu Swedianya, Raja Gustav IV Adolf, mengunjunginya pada bulan September 1796. Niat permaisuri adalah agar cucu perempuannya Alexandra menjadi Ratu Swedia melalui pernikahan. Sebuah bola diberikan di Istana Kekaisaran pada 11 September ketika pertunangan seharusnya diumumkan. Gustav Adolf merasa tertekan untuk menerima bahwa Alexandra tidak akan masuk Lutheranisme. Dan meskipun dia senang dengan wanita muda itu, dia menolak untuk tampil di pesta dansa dan pergi ke Stockholm. Frustasi mempengaruhi kesehatan Catherine. Dia cukup pulih untuk mulai merencanakan upacara yang akan menetapkan cucu kesayangannya, Alexander, sebagai ahli warisnya, menggantikan putranya yang sulit, yaitu Paul I. Tetapi dia meninggal sebelum pengumuman itu dibuat, lebih dari 2 bulan setelah pesta pertunangan. Pada tanggal 16 November 1796, Catherine bangun pagi-pagi dan menikmati kopi paginya seperti biasa. Dia memberitahu pembantu wanitanya yang bernama Maria bahwa dia tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Beberapa saat setelah jam 9, dia ditemukan di lantai dengan wajah keunguan, denyut nadinya lemah, napasnya pendek dan berat. Dokter pengadilan mendiagnosis bahwa Catherine terkena stroke, dan meskipun ada upaya untuk menghidupkannya kembali, dia jatuh koma. Dia diberi ritus terakhir dan meninggal pada malam berikutnya sekitar pukul 9.45.
Sebuah otopsi menegaskan stroke sebagai penyebab kematiannya. Pada akhirnya, Permaisuri dimakamkan dengan mahkota emas di kepalanya dan mengenakan gaun brokat perak. Pada tanggal 25 November, peti mati yang didekorasi dengan mewah dengan kain emas ditempatkan di atas panggung yang ditinggikan di ruang berkabung Galeri Agung. Dirancang dan didekorasi oleh Antonio Rinaldi. Nah, itu dia sedikit cerita singkat dari Catherine the Great. Jika informasi yang aku sampaikan ada yang kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.